warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Bidayatul Mutafaqih karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita bahas tentang pembagian air. Di bab yang pertama, babul miyah, bab tentang air-air, yakni hukum yang berkaitan dengan air. Diawalkan bab air karena air ini alat bersuci, jemaah. Sementara bersuci merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Pada pembahasan yang lalu sudah kita sebutkan ada khilaf ulama tentang pembagian air. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang mengatakan 3 itu adalah yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu ada air yang suci namun tidak mensucikan, yakni air yang tercampur dengan benda-benda yang suci seperti air kecampur teh, air kecampur dengan sabun, maka air ini suci, namun tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi. Tapi bisa air yang nomor 2 ini, suci dan tidak mensucikan ini, namun bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Tapi dipakai wudhu nggak bisa. Nah, itu ya. Sebagian ulama mengatakan hukum air itu hanya suci dan najis saja atau mutanajis. Tidak ada istilah air yang suci tapi tidak mensucikan, karena kalau air kecampur teh itu bukan air lagi namanya, tapi teh namanya. Monggo diunjuk tehnya kan itu. Enggak monggo diunjuk airnya kan, enggak, air, enggak, tapi teh, kopi, susu. Ya. Maka sebagian ulama tidak memasukkan air yang sudah ada kata-kata tambahannya. Tidak mutlak lagi air. Beda dengan air hujan, air sumur, air laut, itu disebut air saja, air. Ini air. Tapi kalau sudah campur teh, nah ini sebagian ulama tidak memasukkan air. Termasuk air kelapa, ya. Termasuk mungkin minuman Sprite kah, Fanta kah, itu tidak termasuk air. Namun sebagian ulama mengatakan air juga itu yang tercampur itu. Nah, pada pembahasan yang lalu kita simpulkan jemaah ya, atau kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, yajuzu lirajul an yatawadda bi fadli tuhuril mar'ah. Boleh bagi seorang laki-laki yakni berwudu dengan air sisa, bekas air sisa dari wanita. Ya, karena ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, itu disebut air musta'mal, air bekas, tidak. Tapi yang rajih menurut para ulama yang membolehkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi yagtasilu bi fadli Maimunata. Nabi pernah mandi bekas atau sisa airnya istri beliau, Maimunah. Ya. Itu faedah yang pertama ya dari pembahasan air. Terus yang kedua para jemaah, kesimpulan yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, bahwa yazujul wudu bil ma'il musta'mal. Boleh berwudu dengan air bekas. Air bekas itu air bekas pakai. Kalau tadi sisa wanita mandi junub, ya, istri kita atau hatta orang lain. Yang kedua ini air bekas. Jadi kalau kita berwudu nanti cipratan airnya kan berarti air bekas itu. Atau ada orang wudu terus dikobok, ya, airnya dikobok, berarti itu air apa namanya? Air bekas. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh. Tapi pendapat yang kuat itu boleh. Mana dasar bolehnya para jemaah? Di sini mu'allif mengatakan dasar bolehnya adalah hadis Rubai' binti Muawwidh. Tentu syaratnya air bekas ini ya tetap pada kesuciannya, ya. Air bekas ini selama suci, ya. Karena dalam mazhab Syafi'i walaupun suci
air bekas ini sudah tidak bisa dipakai wudu, termasuk air itu suci namun tidak mensucikan katanya gitu. Jelas ya? Taib, yang jelas atau yang rajih boleh. Karena dalilnya nih dalam tata cara wudunya Nabi dalam hadis Rubai' binti Muawwid itu disebutkan Nabi itu mengusap kepala. Nabi mengusap kepala min fadli ma'in kana fi yadihi. Nabi mengusap kepala itu bukan air baru tapi air bekas yang masih ada di tangan beliau. Berarti cara wudhu Nabi seperti ini menunjukkan air bekas itu suci dipakai wudhu oleh beliau. Jadi beliau mengusap kepala itu tidak mengambil lagi air baru. Boleh ngambil air baru lagi jemaah ya. Nanti kita praktekkan insyaallah tata cara wudhu. Kita bawa air di sini, kita praktek di sini. Nanti pada babnya ada sifat wudhu Nabi entah kapan. Ngaji ini berapa bulan sekali? Sebulan 2 kali lumayan lah. Kalau sebulan 2 kali bisa rodok cepat. Ini sebulan sekali. Embuh kapan mari ini? Kitabnya tebel. Ya. Baik. Jadi mengusap kepala itu boleh mengambil lagi air baru, ya. Lalu kita cipratkan lalu begini. Boleh setelah tangan itu langsung jemaah, tidak mengambil air baru. Hadis Rubai' berarti menunjukkan itu air bekas, air musta'mal, ya. Baik. Makanya dalam masalah fikih ini kita harus lapang dada. Tidak boleh fanatik, ya. Mana yang kuat dalil itu kita pegang. Bukan berarti kita tidak bermadhab. Para ulama yang bermadhab pun tidak fanatik, maka kita silakan. Dalam madhab Syafi'i air bekas memang dia suci namun tidak mensucikan, tapi itu pendapat yang lemah. Bukan kita melemahkan Syafi'i. Yang melemahkan pendapat Syafi'i adalah ulama juga, di antaranya madhab mayoritas yang mengatakan air mustakmal adalah tetap suci dan mensucikan selama dia air mustakmal itu suci, ya. Baik. Faedah yang ketiga jemaah, yajuzul wudu, boleh berwudu wal iktisalu, dan boleh juga mandi bil ma'il ajin, dengan air yang ajin. Air ajin itu air yang al-mutaghayyir bitulil muqsi namanya. Air ajin itu air yang ada perubahan dengan sebab lamanya tersimpan. Air kalau lama ada di situ perubahan. Nah, air yang berubah dengan sebab seperti lamanya disimpan ini tidak najis, jemaah. Ya, tidak najis. Makanya air yang berubah warna, rasa, bau apabila tercampur dengan benda yang suci, tetap air itu suci. Masalah pakai wudu tidak bisanya nanti bahasakan tadi. Tapi masalah sucinya suci. Karena air yang berubah warna, rasa, bau dianggap najis itu apabila tercampur termasuki benda najis. Makanya jenengan yang ngebor sumur kok asin airnya, tidak apa-apa selama kita yakin tidak ada benda najis masuk. Kecuali kalau air itu bau karena ada bangkai, lain namanya. Ini nggak ada bangkai tapi kok asin, tapi kok bau bangkai, tapi nggak ada bangkai, air itu suci udah jemaah. Termasuk air ajin, ya, air ajin itu suci dan mensucikan. Kata Imam Ibnu Munzir, ijma', yakni sepakat ulama, ajma'u ala anna al-wudu bil ma'il ajin, sepakat para ulama bahwa wudu dengan air ajin. Apa air ajin tadi? Air yang ada berubah karena sebab lama tersimpan. Itu min ghairi najasatin halat fihi, ya. Air ajin itu tidak dianggap najis, ya. Dan halat fihi jaizun, ya, dan boleh untuk dipakai bersuci. Baik. Berikutnya jemaah tentang air, kesimpulan pembahasan yang lalu adalah tentang su'ril haywanat, air bekas hewan minum. Ya, kan kalau misalnya ada hewan minum ada bekasnya, sisanya, bukan liur, bukan jemaah. Bukan. Jadi as-su'ru itu artinya air yang dia bekas minumnya hewan. Beda dengan air liur. Kalau air liurnya
Enggak bahas itu. Kita bahas air. Jika hewan minum, entah itu anjing, babi, kambing, sapi, kucing, ini ada hukumnya jemaah. Misalnya babi minum, sisanya boleh enggak pakai wudu? Kambing minum, sisanya kambing, boleh enggak pakai wudu? Kucing minum, tikus minum. Dibahas. Itu namanya apa? Su'rul haywanat. Taib. Para jamaah sekalian, air bekas minum hewan ini ada 4 macam. 4 macam ya, 4 macam hukum. Yang pertama su'rul kalbi wal khinzir. Yang pertama air bekas minumnya anjing dan babi. Maka yang rajih, kalau rajih maknanya berarti ada khilaf cuma sampai gitu. Jadi jangan yang bahas fikih ini wis siap-siap rodok mumet masalah khilaf. Ya, maka kita tidak bahas. Jangan bingung kalau bahas khilaf, ini rajih, ini dalilnya ini, pendapat yang enggak boleh ini, lalu mana yang rajih dibantah. Dalil pertama bantah oleh ulama. Wah, pusing jemaah. Maka kita ngaji, kita rajihkan saja mana yang kuat gitu aja. Jadi yang rajih min kalamil ulama annahu najisun la yajuzu isti'maluhu. Jadi yang rajih itu najis jemaah. Air itu. Nanti kita pakai dalil, merojihkan ini dalilnya ada, mesti. Karena Nabi memerintahkan ya untuk membuang air yang di situ anjing minum. Kalau dibuang maknanya apa jemaah? Najis. Qala falyurikhu, kata Nabi SAW, falyurikhu, dan tumpahkanlah, kata Nabi kepada ya sahabat yang airnya diminum oleh anjing. Yang kedua su'ru al-hirrah, air bekas minumnya kucing para jemaah. Wa madunaha minal khilqah, dan selain kucing dari makhluk-makhluk Allah ya, yang seperti kucing. Maka yang rajih juga taib. Kita katakan yang rajih min kalami ahli ilmi annahu tahirun. Jadi kalau bekasnya kucing suci jemaah. Suci. Ya. Dan ada hadisnya dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang kucing. Kata Nabi, innaha laysat bin najas. Kucing itu tidak najis, innaha minat tawafina alaikum. Karena kucing itu termasuk hewan-hewan yang senantiasa ada bersama kalian, wat tawafat ya, dan yang tawafina wat tawafat. Tawaf itu yang suka kalau mengelilingi Ka'bah disebut tawaf. Maksudnya kucing itu selalu apa? Berada di sekitar kita. Ini isyarat jemaah. Isyarat orang Islam itu di rumahnya ada kucing. Bukan berarti harus melihara kucing, bukan. Artinya orang Islam di rumahnya ada kucing itu biasa. Yang enggak biasa bahkan haram apabila orang Islam pakai jilbab lagi. Pakai jilbab lagi orang Islamnya, miara anjing, itu yang enggak biasa. Karena itu cirinya orang kafir. Dengan bangganya, saya lihat di YouTube itu ada perempuan pakai jilbab miara anjing dengan bangganya. Naudzubillah min dzalik. La yadkhulul malaika, malaikat dah masuk rumah Pak. Yang di rumah itu ada kalb, ada anjing. Boleh merah anjing untuk hajat darurat ya, kepolisian untuk pelacak, misalnya anjing pelacak boleh, atau muslim yang punya pekerjaan berburu hewan buruan baru boleh, anjingnya terlatih boleh, atau orang Islam punya tanaman jagung suka dirajah sama ketek sama monyet, boleh piara anjing untuk jaga jagung. Tapi sekedar piara senang-senang itu tiap hari amalannya dikurangi. Maniktana kalban nuqisa min amalihi kulla yaumin qiratan. Siapa yang memelihara anjing tiap malam tiap hari, itu setiap dia ibadah dikurangi 2 qirat pahalanya. Pahala salat berjamaahnya dikurangi 2 qirat, pahala sedekahnya dikurangi, terus kurangi. Ya.
Tiap hari kula yaum. Yani seluruh amal mungkin digabung, pahalanya pira sehari itu dikurangi 2 qirot gara-gara pera anjing. Berapa 2 qirot itu jemaah? 1 qirot itu seperti gunung Uhud besarnya. Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa saya punya pahala sebesar itu? Loh jemaah. Kalau orang membaca Alhamdulillah, baca Alhamdulillah, kan baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini zikir jemaah. Baca Alhamdulillah, kata Nabi, tamla'u as-samawat. Pahalanya itu memenuhi langit. Subhanallah. Baca Subhanallah, Alhamdulillah. Ada yang pahalanya zikir itu memenuhi timbangan kelak di hari kiamat. Jadi jangan anggap remeh jemaah. Apalagi orang yang jalan ke masjid, jalannya jauh lagi, perlangkahannya hasanat, hasanat, hasanat. Banyak. Cuman pera anjing kasihan di diskon. Apa hikmahnya jemaah? Hikmahnya itu tadi ya sebagai hukuman sebab merah anjing tadi. Yang kedua juga berkurang pahala itu dengan sebab orang yang merah anjing itu suka nyakitin orang lain, menakut-nakuti orang lain. Dengan sebab gogogan anjingnya orang jadi takut jemaah. Tidak sedikit orang yang melaknat, kurang ajar, sialan nih pelihara anjing, mudah-mudahan modar, mati dia. Gara-gara apa? Dia takut dengan anjing itu, dia pelihara pula, ganggu tetangganya. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melakukan amalan yang membuat orang itu melaknat kita jemaah. Jangan sampai, karena laknatnya orang itu bisa jadi kena karena kita berbuat zalim. Hati-hati. Kata Imam Nawawi, di antara sebabnya itu, kenapa pelihara anjing itu demikian seperti itu hukumannya? Karena dia mengganggu orang lain, zalim dia kepada orang lain. Takut, sementara orang Islam tidak boleh membuat orang lain takut. La yahilu lil muslim an yurawi'a musliman. Tidak boleh orang Islam menakut-nakuti saudaranya, nggak boleh. Nah dengan anjing itu, ya, apalagi anjing yang memang ditugaskan hanya untuk setiap orang yang lewat digogoginnya. Takut orang jemaah. Makanya boleh bunuh anjing itu, boleh bunuh anjing itu. Anjing itu dibunuh saja, apalagi anjing hitam. Ya, baik. Tapi kalau punya orang ya jangan jemaah, kalau punya orang. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Yang keberapa? Yang ketiga ya, itu tadi apa? Kucing ya. Baik. Yang ketiga, su'ru ma yu'kalu lahmuhu. Air bekas minum binatang, perhatikan jemaah, yang dagingnya boleh dimakan, halal dimakan, seperti sapi, seperti kambing, ya. Maka la khilafa, ini enggak ada khilaf baina ahli ilm, di antara ulama enggak ada khilaf annahu tahir. Air bekasnya binatang yang dagingnya boleh dimakan, termasuk kuda jemaah. Bekas minum kuda, karena kuda halal apa haram? Kuda halal. Kuda bahkan ada dalil khusus para sahabat. Yang tidak boleh itu keledai piaraan. Bahkan keledai liar pun, keledai yang liar halal jemaah. Ya. Tapi nek saya jemaah walaupun halal nek saya loh ya, nek saya jangankan kuda sapi saya tidak pernah. Ya. Ya jangan nemen-nemen lah. Yang halal juga banyak alhamdulillah ya, yang biasa umum ya. Nyari daging kuda, ya, sate kuda, ya masalah bolehnya boleh. Nah, kita tidak menghalalkan, tapi boleh kalau tidak suka boleh, cuman tidak mengharamkan, ya, tidak mengharamkan. Termasuk kambing, ya. Jadi bekas minum kambing boleh pakai wudu. Yang keempat, su'ru baqi al-haywanat. Ya. Su'ru baqi al-haywanat. Bekas minumnya hewan-hewan selain itu. Ya, seperti apa? As-siba. As-siba itu binatang yang buas, ya, jemaah. Binatang yang buas. Maka yang roji, ya, min kalamin ulama annahu tahir, itu juga suci li
Ada, kalau ini rajih ya, kalau yang tadi sepakat ulama ya. Binatang yang dagingnya boleh makan, yang halal dimakan itu sepakat. Kalau ini ada khilaf, selainnya ini ada khilaf, namun yang rajih boleh karena tidak ada dalil larangannya. Tidak ada dalil larangannya. Nah, namun sebagian ulama melarang ya. Sebagian ulama melarang. Perhatikan ayat mulai di sini. Wa qad qala bidzalika al-Hasan wa Atha wa Az-Zuhri wa Yahya ya, Al-Ansari wa Rabi'ah wa Abu Az-Zinad wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu al-Mundhir. Nah, yang mengatakan suci ya, seperti misalnya bekas minumnya harimau ya, dan binatang buas yang lain ya, termasuk juga keledai atau selainnya dari keledai ya, seperti binatang buas dan yang lain. Ini jamaah sekalian, yang mengatakan suci termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik ya, dari kalangan para tabi'in, Imam Hasan Basri, Atha bin Abi Rabah, Imam Zuhri dan yang lain. Cuman ini memang ada khilaf. Makanya kalau yang poin ini yang keempat antum tulis di situ yang rajih gitu ya. Yang rajih air bekas binatang selain yang tadi suci. Ya. Suci. Jadi yang dibahas apa tadi? 4 ya. 1 anjing babi, yang kedua kucing, yang ketiga setiap binatang yang halal dagingnya, dan yang keempat selain itu. Selain babi, anjing, selain kucing, selain binatang yang dimakan dagingnya, yang dagingnya halal. Berarti pendapat yang lain mengatakan kalau yang dagingnya haram dimakan berarti najis bekas airnya itu. Baik. Kemudian faedah yang kelima dari bahasan kita para jamaah, yajuzu lirrajul wal mar'ah an yaktasila min ina'in wahid. Boleh laki-laki dan perempuan, tentu suami istri, mandi dari satu bejana. Mandi bareng gitu boleh, sambil saling lihat aurat boleh. Tentu suami istri jemaah. Nah, tidak suami istri jangankan mandi bareng jemaah sekalian. Sentuhan toh tidak boleh. Pandang-pandangan saya tidak boleh gitu loh. Nah, ini riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini menunjukkan betapa Nabi SAW ini ya, yang suka memberi perhatian kepada istrinya, menyenangkan istrinya, menghibur istrinya. Demikian pula Nabi tadi mandi bekas sisanya istri beliau Maimunah radhiyallahu anha. Tapi selesai bab air, masuk ke sekarang bab aniyah ya, bab bejana jemaah. Ini bagusnya penyusunan beliau ini ya. Pertama air tentu ada wadahnya. Nah, sekarang bahas tentang wadah air para jemaah. Bila mengatakan bab sanian babul aniyah, bab tentang wadah ya. Wa fihi khamsatu dhawabit, ada 3 poin bahasan. Ad-dhabitul awal, bahasan pertama, yubahu isti'malu kullil aniyah illa adh-dhahab wal fiddah. Boleh menggunakan seluruh bejana-bejana dari bahan apapun, maksudnya kecuali emas dan perak. Nanti akan kita bahas dalam hadis itu yang dilarang untuk makan minum. Sehingga sebagian ulama yang mengatakan ya, seperti dalam mazhab, di antara pendapat mazhab Hambali, kalau selain makan minum berarti dibolehkan katanya. Seperti untuk berwudu, bejana dari emas atau perak, karena dalam hadis yang dilarang itu makan minum. Ternyata jemaah sekalian, yang benar, yang kuat madhab mayoritas ulama, disebut makan minum itu bukan pengkhususan makan minum saja yang dilarang, bukan. Tapi kebanyakan maksudnya penggunaan orang itu, wadah itu ya piring, wadah itu kan untuk makan minum. Sehingga bukan berarti pengkhususan, yang lain pun boleh. Berarti di antara pendapat Syekh bin Baz juga mengatakan diharamkan orang Islam untuk berjualan, perhatikan jemaah, berjualan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Emas perak sudah berbentuk wadah, baik itu piring, cangkir, termasuk sendok, termasuk garpu, termasuk ember, panci. Masya Allah, panci dari emas ya jemaah. Yo, cek nemennya ya. Ya wis ember lah jemaah.
Itu haram berarti jualannya haram karena mutlak tidak dibolehkan digunakan baik makan minum ataupun bersuci, baik laki-laki ataupun perempuan. Beda kalau pengharaman khusus laki-laki misalnya, boleh seseorang berjualan. Karena dibolehkan bagi perempuan seperti jualan harir, berjualan sutra, boleh tidak? Boleh jemaah. Boleh berjualan sutra, boleh. Karena apa? Karena haram bagi laki-laki saja. Ya. Jadi artinya berjualan barang yang bisa digunakan untuk yang halal atau yang haram, maka berjualannya boleh. Beda kalau jualan itu kita tahu digunakan untuk yang haram pasti, mutlak misalnya haram. Atau berjualan sesuatu yang memang dilarang seperti jualan emas yang berbentuk bejana tadi. Kalau sutra dilarang, tapi bagi laki-laki saja. Ya. Contoh jemaah, berjualan baju perempuan ya. Boleh tidak berjualan baju perempuan yang seksi? Seksi. Boleh tidak? Nah, dilihat dulu. Kalau baju ini dipakai, dipastikan akan dipakai untuk keluar, maka kita haram karena bentuk kita ta'awun dalam dosa. Tak boleh. Tapi kalau kita pasti ini baju hanya dipakai di dalam kamar di rumahnya untuk suaminya saja, maka boleh. Maka boleh jualan pakaian dalaman wanita seksi-seksi itu ya. Tapi kalau pakai baju luar yang nanti dipakai oleh wanita seperti jualan rok mini misalnya, ini yakin kalau di kamar gak dipakai itu, dipakainya kalau mau ke kondangan misalnya, berarti haram jemaah. Sebab bentuk ta'awun dalam dosa. Makanya Masya Allah lebih halal jualan pakaian dalam wanita daripada halal jemaah, karena pasti untuk dipakai di rumah memang gitu loh jemaah, bukan dipakai untuk mengumbar aurat gitu ya. Maka harus hati-hati nih yang jual-jual baju-baju, harus hati-hati. Ya. Taib. Termasuk jualan jilbab pun bisa kena itu. Tidak setiap orang yang jualan jilbab itu benar, tidak. Kalau jualan jilbab-jilbab yang tidak syar'i, termasuk juga tidak benar itu. Ta'awun dalam dosa. Tidak boleh. Jualan jilbab yang besar yang menutup aurat. Ya. Bukan ada jilbabs namanya. Jilbabs itu apa namanya? Coba. Jilbab ketat gitu. Jadi tidak menutup aurat, jilbab ketat. Baik. Nah, insyaallah kita bahas satu persatu. Dobit yang kedua, poin kedua, dobitus tsani aniyatul kufar tahiratun ma lam yu'lam. Bejananya orang kafir, orang Nasrani misalnya, piringnya, sendoknya, ya, panci dan semisal, selama tidak diketahui annahum bahwasanya mereka itu yastakhdimunaha fi najasah, digunakan untuk yang najis-najis, maka hukum asalnya suci jemaah. Nanti akan ada bahasan insyaallah bagaimana adab menggunakannya. Yang ketiga, dhabitu salis admul maitah wa qarnuha wa dhufruha, ya, tulang bangkai, ya, wa qarnuha dan tanduknya, wa dhufruha dan juga kukunya, wa hafiruha dan kuku kakinya, wa sya'ruha bulunya, wa sufuha wa rishuha tahirun, semuanya suci. Bangkai jemaah ya. Bangkai boleh diambil yang sucinya ini. Nah, dan bangkai sendiri perjemaah sekalian boleh dimanfaatkan. Yang tidak boleh itu dijual, belikan. Tidak boleh jual beli bangkai. Tapi memanfaatkan boleh. Makanya kata para ulama, babul intifa' awsa' min baba al-bay'. Bab menggunakan itu lebih luas daripada bab jual belinya. Ini ada sesuatu yang haram dijual belikan namun boleh dimanfaatkan. Ya, boleh dimanfaatkan. Seperti bangkai, boleh memanfaatkan bangkai. Untuk apa dahulu para sahabat memanfaatkan bangkai? Ya. Untuk minyak. Ininya apanya? Gajinya itu ya untuk minyak, alat penerangan. Demikian pula untuk mengecat ya kayu-kayu di zaman dulu begitu dengan bangkai, dengan suhum, yakni dengan gaji-gajinya binatang. Nah, dibolehkan.
namun yang tidak boleh menjual belikan. Al-dhabitur rabi yang keempat jemaah, jami'u juludi al-maitah tathuru bid-dibagh. Seluruh kulit, semua kulit bangkai itu suci ketika disamak. Disamak ini dibersihkan. Ilal kalb wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi, walaupun disamak tetap najis. Jelas ya? Taib. Al-dhabit al-khamis yang kelima, nanti kita bahas jemaah ya, ini hanya bab yang akan kita kaji. Yusannu taghtiyatul aniya wal ika al-asqiyah. Perhatikan, disunnahkan menutup bejana-bejana. Jadi ibu-ibu nih jangan sembarangan di rumah. Setiap wadah itu disunnahkan ditutup. Sunnah itu. Di sini ada dasar dalilnya nanti. Ya, gelas, ember, apa saja yang ada bejana, ada lubangnya, tutup. Bahkan kalau tidak ada tutup pun, perhatikan, nanti akan kita bahas. Tutup dengan apa saja di atasnya, walaupun hanya kayu begini. Misalnya ember nggak punya tutupnya, tutup dengan apa di situ dan baca apa? Bismillah, sehingga penyakit tidak akan masuk. Ya. Wal ika'u al asqiyah wa iglaqul abwab. Bejana-bejana yang untuk diminum dan juga untuk disunahkan menutup pintu-pintu. Wadhkur ismallahi 'alaiha 'inda an-naum. Dan juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat dia mau tidur. Kenapa dibahas ini ya? Karena bab menutup bejana babnya. Jadi ada kaitan. Tapi para jemaah sekalian, kita bahas sekarang. Mu'allif mengatakan babu al-aniyah, bab bejana. Al-aniyah itu ya jamak dari ina. Ya, ina. Ina yani artinya wadah. Untuk menyimpan di wadah itu air. Jadi bejana artinya wadah untuk menyimpan air. Nah, hukum asalnya jemaah sekalian, masalah ini adalah halal. Ya. Apa saja yang ada di muka bumi ini halal. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 ayat 29 jemaah, dalil yang menunjukkan apa saja yang ada di muka bumi halal untuk kita. Allah mengatakan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ayat ini Allah berfirman, dialah Allah yang telah menghalalkan untuk kalian yang ada di muka bumi apa saja. Berarti berdasarkan ayat ini jemaah, babi ya, babi halal. Semua pokoknya yang ada di muka bumi halal. Asalnya itu begitu. Rokok halal. Semua yang ada di muka bumi halal. Asalnya begitu. Sehingga hukum asal segala sesuatu adalah halal, sehingga ada dalil nanti yang melarangnya. Makanya hukum asal sesuatu itu yang harus diperhatikan adalah larangannya saja. Dan itu sangat sedikit berjamaah. Seperti babi, oh ternyata babi dilarang. Ya, yang tidak disebutkan oleh Allah berarti halal. Makanya dalil halalnya kerupuk ya berdasarkan ayat ini jamaah. Mana dalil halalnya kerupuk? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menghalalkan kerupuk bagi kalian semuanya. Jadi dalil halalnya tempe, tahu di sini. Jelas ya? Maka kalau ada orang mengatakan babi halal, jangan ditanya dalil. Tapi yang ditanya dalil yang mengharamkan babi. Karena babi masalah dunia yang hukum asalnya apa tadi? Halal. Yang harus ditanya dalilnya itu yang coba-coba mengharamkan babi. Harus keluarkan dalil. Dan ternyata ada tidak dalilnya? Ada di Quran. Yang mengatakan rokok halal, jangan tanya dalil. Karena rokok memang hukum asalnya apa? Halal. Yang tanya dalil yang mengharamkan rokok. Kalau tidak ada, jangan coba-coba. Nah, demikian hukum asal jemaah. Masalah keduniaan, termasuk masalah bejana ini. Mau pakai apapun. Nah, nanti ada yang dilarang, yaitu apa? Yang terbuat dari emas dan perak, ya. Baik. Isti'malu kullil aniyah, ya. Jadi menggunakan seluruh bejana. Jadi boleh, ya. Baik besar, kecil, ya. Baik yang murah, yang mahal. Nanti akan kita bahas apa hukum menggunakan bejana yang mahal. Hukumnya boleh. Karena tidak larangan. Ya.
Makanya subhanallah, jangan main kias ya. Ada misalnya diantara yang melarang nggak boleh pakai gelas bejana yang mahal katanya, walaupun bukan dari emas perak, yang penting mahal. Ini tidak benar jemaah. Hatta walaupun lebih mahal dari emas dan perak, karena ternyata ilatnya, sebab diharamkan bejana emas perak bukan karena mahalnya jemaah. Buktinya boleh menggunakan piring yang lebih mahal atau bejana yang lebih mahal dari emas dan perak, boleh. Cuman Allah dan Rasul melarang yang terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi mengatakan, perhatikan jemaah, di sini lafadznya makan minum ya. La tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan kalian minum dari gelas atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, jangan pula makan di piring ya yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walana walakum fil akhirah. Karena bejana yang terbuat dari emas perak itu bagi mereka di dunia, sementara kalian muslim di akhirat kelak. Ini diantara ilatnya jemaah. Ternyata diantara ilatnya adalah tasyabbuh. Diantara ilatnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya, diantara ilat, diantara sebab. Kemudian juga dari hadis Ummu Salamah, Nabi mengatakan, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Kata Nabi, orang yang minum dari bejana terbuat dari perak, sesungguhnya di dalam perutnya itu yujarjiru. Makna yujarjiru yakni menggolak gitu ya. Di perutnya itu api neraka jahanam. Ini ancaman bagi orang yang minum dari bejana yang terbuat dari emas atau dari perak. Dan ini kata Imam Ibnu Qudamah, wala khilafa baina ashabina, tidak ada khilaf di antara madhab kami, madhab Hambali, fi anna isti'mala aniyat dzahab wal fiddah haram. Ya, bahwasanya menggunakan bejana emas dan perak adalah haram. Nah, wa huwa madhhab Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa la a'lam fi khilafan. Tidak ada khilaf jemaah ya tentang makan minum. Yang khilaf itu apa tadi? Menggunakan selain makan dan minum. Namun pendapat yang kuat, selain makan dan minum termasuk di sini untuk bersuci sekalipun, wadah digunakan untuk bersuci yang terbuat dari emas perak tetap diharamkan. Sebagaimana kata penulis di sini, wa qad istasna ba'du ahli ilm syai'an akhar. Ya. Sebagian ulama ada yang mengecualikan juga selain daripada emas perak. Ya. Wa huwa 'azm wa jildul adami. Yaitu apa? Yaitu tulang dan kulit adami. Tapi masa ono jemaah. Kulit manusia. Tulang manusia. Ya. Ya, walaupun cuman kita harus bahas hukumnya jemaah. Kita harus tahu hukum walaupun itu mungkin jarang terjadi. Kecuali yang mustahil terjadi. Mustahil. Enggak harus dibahas ya, Pak. Mustahil terjadi. Tapi kalau yang bisa kemungkinan terjadi namun jarang, enggak apa-apa dibahas. Nah, fala yajuzu istikhaduhu, maka tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari kulit manusia atau tulang manusia. Ya. Adapun kulit binatang, tulang-tulang binatang itu dibolehkan. Nah, kenapa? Li'annahu muhtaram. Ya, bihurmatihi, karena manusia terhormat. Kok bisa digunakan menjadi wadah? Nah, dan dalam hadis kata Nabi apa? Kasru admil mayyit, mematahkan tulang mayyit ka kasri hayyan, seperti mematahkannya saat ketika hidup. Makanya bawa jenazah itu, memandikan jenazah jemaah, anggap itu orang hidup. Harus pelan-pelan, hati-hati, anggap dia hidup. Jangan mentang-mentang sudah mati. Bawa jenazah juga pelan-pelan. Ya, jangan jangan terganggu. Itu. Oleh karena itu juga tidak boleh melangkahi kuburan. Ya, tetap kita hormati dia sebagai makhluk Allah, manusia.
Tapi kalau melangkahi jenazah jemaah itu yang muslim saja. Adapun kafir boleh dilangkahi. Karena orang kafir tidak ada harganya. Ya. Jadi kalau ada jenazah kafir boleh diinjak, boleh dilewati. Tapi kalau jenazah muslim maka harus dihormati. Ya. Karena kafir kalau sudah mati nggak ada lagi. Ya. Kalau masih hidup masih diharap keislamannya. Ya. Didoakan hidayah dan semisal. Taib. Kemudian perkataan mu'allif, aniyatul kuffar tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasah. Ya. Bejananya orang kafir suci, suci dia selama tidak ketahui digunakan untuk yang najis. Nah, namun ya, hukumnya orang Islam tidak boleh sebenarnya menggunakan bejana orang kafir kecuali kalau memang tidak ada lagi. Berarti sifatnya apa? Darurat atau ada hajat betul. Tapi jangan bermudah-mudah orang Islam menggunakan bejana orang kafir, sebab ada hadisnya. Ada hadisnya. Yaitu kata Nabi, la ta'kulu fiha. Ya, ini seorang sahabat namanya Abu Sa'lab al-Khushani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Ya Rasul, kami ini berada di negeri kaum ahli kitab. Apa na'kulu fi aniyatihim? Apa boleh kita makan di bejana-bejana, yakni piring mereka? Maka kata Nabi, la ta'kulu fiha. Jangan, kata Nabi. Subhanallah ya. Jangan, illa alla tajidu ghairaha. Jangan, kata Nabi, kecuali kalau kamu tidak mendapati lagi piring selain daripada piring atau bejananya ahli kitab itu. Boleh makan, namun dengan syarat fagsiluha, cuci dulu. Wa kulu fiha, kalau sudah cuci makanlah, kata Nabi, dengan bejana itu. Nah, demikian pula dalam hadis Imran bin Husain, ya, disebutkan di dalam hadis yang panjang, namun di dalam hadis itu disebutkan fa syaribna wa nahnu arba'una rajulan, ya, itasun hatta rawina wa mala'na kulla, yakni qirbatin ma'na wa idawatin wa ghasalna sahibana. Kata Imran bin Husain dalam hadis yang panjang disebutkan, lalu kami pun minum, ya, dari bejana orang kafir tersebut, dan kami 40 orang sekitar dalam keadaan kami kehausan, dan kami kenyang minum dari bejana orang kafir tersebut sampai kami penuhi juga kantong-kantong air kami, ya, wa ghasalna sahibana, dan para sahabat kami mencucinya. Maka bagaimana menggabungkan, ya, antara masalah ini? Jadi boleh, kata penulis kan suci, berarti kalau suci boleh mutlak. Namun bagaimana dengan larangan hadis-hadis Nabi ini? Maka cara penggabungannya adalah idza yatayaqqan anna alal kitab yasta'milunaha an-najasah. Apabila kita yakin bahwa ahlul kitab tersebut, orang kafir tersebut, menggunakan bejana mereka itu untuk yang najis seperti masak babi, kal khinzir, maka wajaba ghasluha qabla isti'mal. Maka kalau dipastikan ahli kitab tadi pasti masak babi ini pakai panci ini atau pakai piring ini, maka cuci dulu oleh kita sebelum kita memakainya. Namun bolehnya boleh, ya, bolehnya boleh. Baik jemaah. Tapi Nabi juga kadang diberi hadiah berupa masakan, ya, seperti daging kambing oleh seorang perempuan Yahudi, dan Nabi memakannya, menerima hadiah. Karena memang sembelihan ahli kitab itu halal jemaahnya. Terus yang kedua selama dipastikan, maka kita bawa kepada pemahaman berarti Nabi sendiri belum tentu makan di bejana ahli kitab tersebut, gitu loh. Cuman memakan daging kirimannya. Kalau dagingnya enggak usah dicuci jemaah. Ada orang Kristen ngirim daging ayam, enggak usah antum cuci kalau dagingnya, gitu ya. Kita kalau mau pakai piringnya baru kita
cuci. Itu maksudnya. Taib. Adapun kalau yakin jemaah ya, ahli kitab ini dia enggak menggunakan untuk yang najis seperti itu, maka boleh menggunakannya tanpa harus kita mencuci terlebih dahulu. Jelas ya? Tidak harus kita mencuci terlebih dahulu. Nah, lalu perkataan muallif hafizahullah taala, admul maita wa qarnuha wa dhufruha, ya, pembahasan tulang bangkai ini sekarang. Nah, jadi di sini nggak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, ya, tentang masalah tulang, ya, tulang bangkai, nah, kemudian juga tanduk dan semisalnya. Dikatakan di dalam azan dulu. Baik, tafadhal azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita simpulkan yang berkaitan dengan bejana dulu tadi, ya. Dengan masalah bejana di awal, bahwa hukum makan dan minum dari bejana emas dan perak itu, ini sepakat seluruh ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Seperti banyak perkataan ulama di sini, ajmal ulama ala annahu la yajuz li muslim an yashrab wa la ya'kul fi aniyatil fiddah. Kata Imam Ibn Abdul Bar, sepakat ulama enggak boleh seorang muslim makan minum dari bejana terbuat dari perak atau waniyatul dzahab dari emas. Ya. Adapun yang kedua, menggunakan bejana emas perak selain makan minum, ya, selain makan minum, maka pendapat yang kuat adalah tetap haram, karena penyebutan makan minum tadi bukan pengkhususan para jemaah, ya, yakni larangan dari makan minum ini bukanlah dia pengkhususan, tapi hanya penyebutan itu yang ghalib,
Kata para ulama diantaranya disebutkan la yadulu ala takhsis, bukan menunjukkan penghususan hanya makan minum yang dilarang, bukan. Wa dzalik li'annahu fil ghalib, ya, karena itu adalah menunjukkan kebiasaan secara umum, namanya wadah itu ya untuk makan minum. Kemudian perjemaah sekarang hukum memelihara bejana emas perak. Memelihara itu maksudnya menyimpan. Tidak digunakan untuk makan minum, tidak pula digunakan untuk selain makan minum, bersuci dan semisal. Maka hukumnya tetap haram para jemaah. Iqtina'u aniyati dhahab wal fiddah. Haram juga memelihara. Maksud memelihara itu apa? Menyimpan gitu, tanpa menggunakan, termasuk sebagai hiasan dan semisalnya. Dan ini madhab mayoritas para ulama. Memang ada khilaf, ya, ini juga ada khilaf yang ini. Namun wa madhab jumhur, madhab mayoritas para ulama. Kata Imam Ibnu Hajar, wa ikhtalafa fi ittikhadil awani duna isti'maliha, dan khilaf para ulama tentang bejana-bejana yang dia tidak untuk digunakan. Wal ashhar al man'u, dan pendapat yang masyhur terlarang, dan ini kaul jumhur kata beliau, ya. Namun sebagian ulama membolehkan sebagian, ya, untuk menyimpan. Namun kalau pendapat Syekh bin Baz tadi, bahwa yang namanya bejana emas perak itu haram semua bentuk yang seperti itu, seperti sendok, garpu, apa saja, karena itu bagian dari alat makan dan minum, ya. Kata beliau, lalu haram pula untuk menjual belikannya, ya. Yang keempat, hukum bersuci, hukum bersucinya dari ember atau dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Masalah bersucinya sah. Jadi jangan sampai dianggap tidak sah bersucinya karena bejananya terbuat dari emas perak, bukan. Tetap sah, namun dia berdosa. Sama halnya seorang muslim laki-laki pakai kalung emas, kan hukumnya haram. Lalu dia sholat, apa sholatnya sah? Sholatnya sah, namun dia berdosa dengan memakai kalung atau cincin terbuat dari emas. Atau laki-laki pakai sutra, haram pakai sutra, lalu sholat. Atau laki-laki pakai baju curian, baju hasil mencuri, sajadah hasil mencuri, sarung hasil mencuri, sholatnya sah, ya, sholatnya sah, namun dia berdosa para jemaah. Dan ini madhab jumhur, sepakat sahnya gitu loh jemaah. Makanya disebutkan tasihut taharah min aniyati dhahab wal fiddah ma'at tahrim. Sah berwudu, bersuci dari bejana emas dan perak walaupun ini haram. Dan sah namun haram, yakni sah namun dosa, ini bittifaqil madhahibi al-fiqhiyatil arba'ah. Dan ini disepakati oleh madhab fikih yang 4. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Jadi sepakat, jangan sampai mengatakan tidak sah. Poin berikut jemaah, al-ina, bejana yang dia al-mudabbab bidzahab wal fiddah. Bejana yang ditambal atau ditambal ya jemaah. Dipatri, ditambal ya. Yang tambalan ini dari emas dan perak gitu. Ya. Itu artinya ad-dhabbah. Ad-dhabbah itu yakni sedikit emas perak yang ditempelkan di bejana. Nah, maka apa hukum ini? Dibolehkan para jamaah sekalian tadbibu bil yasir. Boleh menempel tapi sedikit saja. Menempel tapi sedikit, li hajah, untuk keperluan. Memang ada hajat, mungkin sulit kalau bukan dengan emas atau perak, lebih mantap nempel dengan emas perak. Maka ini dibolehkan. Nah, dan dibolehkan juga berarti menggunakannya karena itu tidak dianggap bejana emas atau perak karena dia hanya tempelan saja, dan itu pun hanya sedikit. Baik. Terakhir, hukum menggunakan bejana yang saminah, yang mahal, ya,
selain emas dan perak. Mahal seperti apa jemaah? Seperti wadah terbuat dari yakut misalnya. Ya. Terbuat dari yakut, mungkin wadah harganya 100 juta. Mungkin. Apa hukumnya berjemaah? Taib. Ada khilaf, sebagian ulama ada yang melarang. Ya, melarang seperti ini. Namun para jemaah sekalian, pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat bahwa hal ini dibolehkan, ya. Memang ada khilaf dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat dibolehkan karena apa? Karena tadi hukum asal segala sesuatu adalah halal, kecuali kalau dalam rangka itu untuk kesombongan, mimbabi tabdzir, buang-buang harta, ya tentu lain hukumnya. Tapi masalah bolehnya adalah dibolehkan. Karena Nabi juga tidak mengecualikan kecuali hanya emas dan perak saja. Harusnya kan disebutkan kalau memang terlarang. Misalnya kecuali bejana yang seminah, yang mahal. Tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah pemborosan dan semisalnya, maka bukan hanya bejana perak. Bukan hanya bejana-bejana, ya, bahasanya, tapi masalah lain secara umum. Oleh karena itu wallahu taala alam, al-aslu fil asya'i ibahah, itu dasarnya. Segala sesuatu itu adalah dibolehkan kecuali nanti datang dalil yang melarangnya. Baik. Kemudian jami'u juludil maita tadhuru bid-dibagi illa al-kalba wal khinzira. Seluruh kulit bangkai, ya, itu suci apabila sudah disamak kecuali bangkai anjing dan babi. Sebab Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza dubiqal ihabu faqad tahura." Apabila bangkai itu disamak, ya, kulit itu telah disamak, maka dia telah suci, kata Nabi. Dalam ayat yang lain, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit bangkai mana saja apabila telah disamak maka dia suci. Dan ini hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali tadi dua kulit, ya. Maka boleh menggunakannya, ya, kulit untuk wadah bejana dan semisal selama sudah disamak tadi, kecuali kulit anjing dan kulit babi, ila al-kalba wal khinzira. Nah, masalah ini memang ada khilaf para ulama. Masalah kecuali anjing dan babi, ya. Ada khilaf juga rupanya menggunakan anjing dan babi. Tidak sepakat kulit anjing dan babi gitu digunakan untuk digunakan gitu, ya. Baik. Pendapat yang pertama mengatakan, katanya suci setiap kulit kecuali kulit anjing dan babi karena najisnya, dan ini diantara madhab Syafi'i atau pendapat Syafi'i, ya. Taib. Dasarnya apa? Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Dasarnya adalah hadis tentang perintah untuk mencuci 7 kali apabila anjing minum di bejana. Ya, ini menunjukkan berarti apa? Najis. Baik. Sehingga kulit, ya, anjing dan kulit babi walaupun disamak tetap najis. Yang kedua, para jamaah, pendapat yang kedua, anna jildal maita la yathuru bid-dibag wala bighairihi. Ya. Kulit bangkai itu, katanya pendapat kedua, tidak bisa menjadi suci walaupun dengan disamak sekalipun, ya. Dan ini masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad dan salah satu riwayat Imam Malik, ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya ada hadisnya. Ada hadisnya jemaah. La tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala 'asabin. Jadi ada hadis seperti ini. Jadi jangan menggunakan bangkai, jangan memanfaatkan bangkai, ya, dengan cara bi'ihab, dengan cara disamak. Namun sebagian ulama membantah hadis ini, diperselisihkan tentang keabsahannya, sebagian mengatakan dhaif. Nah, jadi pendapat yang kedua ini lemah karena dalilnya tidak sahih. Karena Nabi mengatakan di hadis yang sahih tadi, jelas hadisnya itu Bukhari Muslim, kulit bangkai mana saja kalau disamak maka suci. Lah kok ini nggak boleh menggunakan atau memanfaatkan kulit
walaupun dengan cara disamak, berarti bertentangan. Ternyata juga lemah. Apalagi lemah gitu ya. Pastinya hadis dhaif memang tidak benar, bisa jadi bertentangan dengan hadis yang sahih. Pendapat yang ketiga para jemaah. Pendapat yang ketiga, bahwasanya seluruh kulit hewan itu seluruh kulit hewan itu suci. Seluruh kulit hewan itu suci. Apapun bentuknya itu. Seluruh hewan itu suci. Nah, namun para jemaah sekalian, pendapat yang seperti ini insyaallah pendapat yang tidak menenteramkan ya, karena ada hadis tadi tentang kenajisan hewan. Jadi hewan seperti anjing dan babi. Maka Allah alam, pendapat yang kuat, pendapat yang pertama tadi dikecualikan oleh mu'alif anjing dan babi. Wallahu taala alam. Nah, ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita masuk nanti bab setelah masalah bejana ini adalah bab tentang qada hajat, adab buang hajat. Karena sebelum kita berwudu biasanya qada hajat dulu. Nah, dibahas tentang masalah adab-adab dan semisalnya. Namun ada yang tersisa pembahasan tentang bejana sedikit, nanti kita ulang insyaallah sedikit saja. Kita lanjut kepada bab qada hajat. Ada yang tanya? Monggo. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Pak? Hah? Air sisa mandi? Oh, air sisa mandi tadi Pak nggih. Tadi nggih, sisa mandi dipakai wudu. Nggih. Tadi ada hadisnya Rasulullah SAW, beliau mandi bekas air istrinya, bekas mandi. Maka jangankan untuk wudu ya, untuk mandi saja boleh, apalagi untuk wudu, karena sama hukumnya antara mandi dan wudu, bahkan lebih besar wudu, lebih besar mandi hukumnya. Jadi dibolehkan bekas Pak ya. Bahkan mungkin orang diobok airnya, bekasnya juga diperbolehkan. Karena Rasul SAW juga berwudu itu memasukkan tangannya. Dengan tangan masuk itu kan berarti sudah air bekas itu. Ya, dan Rasul serta para sahabat mandi wudu itu jemaah, wudu itu bukan pakai keran kayak kita. Jadi sebenarnya wudu yang afdal itu bukan pakai keran. Yang afdal ya, bukan enggak boleh, tapi yang afdal itu pakai bejana, pakai ember. Maka Rasul disediakan dan itu dikobok. Ya dikobok kemudian dimasukkan. Ya dimasukkan. Cuman yang pertama bangun tidur tidak boleh ngobok air. Harus dituangkan dulu baru nanti dikobok. Nah, kobokannya yang kedua itu kan berarti bekas. Berarti dibolehkan, Pak, ya. Nah, air bekas, air yang suci. Nah. Nggih. Nggih. Dua kula ya. Nggih. Itu sudah dulu dibahas ya. Air masalah dua kula dan kesimpulannya pembatasan air dua kula itu tidak benar. yakni air itu selama tidak berubah warna, rasa dan bau, dan ini mazhab mayoritas, Pak. Dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Air kalau kemasukan najis dan air itu kurang dari 2 kula itu berjamaah 100 liter lah, seperti 1 drum minyak tanah. Nah itu kalau masuk najis, walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau, tidak kelihatan, masuk najis dan tidak kelihatan, tidak berubah warna, rasa dan bau, itu tetap najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Jumhur tidak, Pak. Air walaupun sedikit, 1 ember pun sedikit kan, 1 ember kemasukan najis, selama tidak berubah warna, rasa dan baunya tetap suci. Jadi kita yang rojim mazhab mayoritas ini tidak mempermasalahkan minimalnya air. Yang penting tidak berubah warna, rasa dan baunya, ya. Masalah kotor mungkin kotor, tapi tetap dia suci karena tidak setiap yang kotor harus najis, tapi yang najis pasti kok kotor. Ingus, umbel ya, ingus, conge semua ini ngiler, itu semuanya kotor, tapi suci cuman.
Tai kambing kotor tidak? Kotor tapi suci. Ya. Maka boleh sholat di kandang kambing, gitu ya. Jadi intinya air yang kurang dari 2 kula menurut mazhab jumhur selama tidak berubah warna, rasa dan bau adalah suci. Cukup ya? Ini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.